Selamat sore bagi rekan-rekan relawan dimanapun berada. Kami lagi jalan-jalan di PPU. Salah satu yang kita ajak diskusi adalah salah satu Prusda Benua Taka yang dipimpin oleh Pak Dr. Gardius Agung MM, dan beliaulah ini dirutnya. Ini adalah sahabat saya, jadi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, dan ini adalah sahabat saya juga, ya, Bang Hairil. Dia adalah tokoh masyarakat PPU. Dan sebelah sana itu Mas Roni, dan sebelah sana itu supervisor dari Benua Taka di bidang tambang dan industri. Teman-teman, ini cukup menarik dengan adanya IKN. Tentunya PPU ini adalah yang mempunyai wilayah, di samping ada badan otorita. Saya ingin menanyakan kepada Dirut Prusda tentang persiapan-persiapan apa yang akan bisa membantu supporting tentang ikan ini. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Pak. Ya, Bang, ini dengan adanya Prusda Benua Taka ini, ya mungkin saya lihat udah perjalanan cukup lama. Dengan adanya Abang ini, kira-kira misi dan visi Benua Taka ini dengan adanya IKN ini, apa yang harus disiapkan landasan-landasan, karena ini kan penting, karena Prusda ini adalah ujung tombaknya pemerintah kabupaten agar supaya menambah PAD. Kira-kira Abang punya misi dan visi ke depan ini apa, Bang? Apa yang Abang lakukan? Baik, terima kasih Bapak Dodi yang sangat luar biasa. Bapak yang sangat bisa mengayomi kami. Kami tentunya sangat berterima kasih kehadiran teman-teman semua, terutama untuk Pak Dodi yang sangat kami hormati. Tentunya satu hal yang menjadi kebanggaan kami bahwa keberadaan IKN di kota PPU itu sangat mendukung perekonomian, khususnya di PPU secara umumnya. Nah, kami sebagai Prusda ingin membuat satu komitmen bahwa kami ingin bersinergis dan berkolaborasi bersama APindo dan lain-lain untuk bersama-sama menuju ke IKN. IKN ini kami juga sudah dapat namanya Pergub Penugasan tahun 2024 oleh Bapak Bupati kami. Itu ada dua, satu untuk percepatan pembangunan di IKN dan satu untuk pembangunan infrastruktur di Pelabuhan Penajam Buluminung sebagai tempat untuk transportasi dan material yang akan didistribusikan ke IKN. Oke, luar biasa ya, Bang ya. Ya, tentunya persiapan ini Abang harus betul-betul matang ya, apalagi Abang bicara adalah port pelabuhan yang untuk sebagai penyokong pelabuhan untuk pengembangan IKN ya, karena IKN ini kan proyek bangsa ya, proyek karya anak bangsa. Saya lihat arsiteknya juga orang-orang kita ya, jadi saya lihat IKN ini kebinekaan bangsa kita, bukan hasil daripada kolonial. Ya, itu yang utamanya, Bang. Jadi dengan adanya IKN tentunya Prusda harus bersiap-siap ya. Karena saya melihat, saya baca-baca ini asetnya Prusda ini cukup banyak, teman-teman ya. Jadi di Prusda ini ada salah satu nanti divisi tourism industry ya. Berkeinginannya bahwa Prusda diskusi sama Pak Bupati, kalau teman-teman tahu ya, itu semacam kepinginnya ada Nusa Dua Development atau yang disebut dengan Mandalika Development. Ya, jadi kawasan itu kawasan integrated. Jadi teman-teman yang mau investasi di Penajam Pasir Utara itu sangat terbuka karena Prusda udah menyiapkan lahan 100 hektar. Betul kan, Bang? Siap. Ya, kira-kira lokasinya strategis nggak, Bang? Sangat strategis, Pak. Kami juga sangat senang untuk saya kembali ke IKN lagi. Kami sebagai putra bangsa sangat bangga bahwa IKN itu dibangun oleh putra bangsa, jadi tidak ada dukungan dari pihak asing secara umum, tapi kami juga sebagai warga PPU sangat menerima keberadaan IKN dan kami sangat mendukung. Salah satunya kami mempunyai aset seperti katakan Pak Todi, kami mempunyai 100 hektar tanah, bahkan kami masih punya di tempat-tempat lain, totalnya kami punya 177 hektar tanah di 5 lokasi. Ada dekat Pelabuhan Buluminung sebagai daerah industri, ada sebagai Batu Sotek, itu Batu Gunung, kami ada di situ. Untuk daerah perhotelan, dari sini kantor bupati kurang lebih 1
kilo dari sini, dan itu daerahnya daerah pariwisata dan perdagangan, sehingga untuk membangun hotel atau MICE itu sangat mendukung, Pak. MICE itu Meeting Incentive Consultant Exhibition, yaitu harus punya skala besar. Tentunya PPU itu bisa menjadi parameter yang saya pernah utarakan seperti di Bali ya. Mungkin buat sahabat saya Pak Menteri BKPN Bang Rosan dulu dia sebagai ketua TKN dan saya sebagai relawannya beliau, ini bisa disinergikan nanti Bang Rosan di antara PPU dengan zona yang di IKN sendiri. Kan di IKN sendiri udah apalagi kemarin Pak Jokowi September ini mau groundbreaking itu tentang perhotelan, pendidikan, ya, kesehatan dan sport center ya. Itu yang akan di groundbreaking. Tapi kita menilai Prusda ini udah ancang-ancang mengantisipasi hal-hal tersebut. Insya Allah dengan adanya Prusda nanti kita berbenah-benah dengan kita bersama-sama ya. Saya namanya relawan ini rela berkorban untuk bagaimana PPUD menjadi parameter barometer sebagai penunjang IKN. Betul kan, Bang? Siap. Ya. Terima kasih Pak. Kami mohon izin menyampaikan bahwa keberadaan Perumda di PPU itu sangat bersinergis dan berkolaborasi dengan IKN. Dan kami juga memberi jaminan kepada investor yang akan bekerja sama dengan Perumda bahwa Perumda tidak berjalan sendiri tapi didukung oleh OPD-OPD yang ada di PPU. Sehingga untuk perizinan-perizinan akan dipermudah dan itu yang disampaikan juga oleh Kepala Dinas perizinan yang ada di PPU. Yes. Bagi teman-teman mungkin yang di Jakarta buat Mas William ya kan, Mas William Poh ini adalah peluang utama ya buat teman-teman Pak Won ya, buat Pak Indra Artagraha ini Pak, ini banyak opportunity yang bisa Bapak kembangkan. Buat Bang Hairil ya di Sambas, mudah-mudahan ini juga menjadi parameter, termasuk itu Bang Anton kan sekarang membuat konstruksi yaitu airport VVIP ya, LMA dengan PP Presisi ya. Semoga teman-teman jangan hanya IKN tetapi kita harus melirik bagaimana PPUD bisa berkembang dengan pesat ya, karena PPU ini adalah bagian daripada IKN ya, apalagi tadi Prusda kepinginnya PPU ini punya MICE ya. MICE ini cukup penting ya, karena ini salah satunya bagi penunjang nanti ke depan ya. Saya juga berharap di mana Balikpapan ini sebagai airport komersial, tentunya penerbangan hanya jangan sementara ini adanya Singapura, Sing Air ya. Ya, tapi saya ingin kembali ke Lampung dulu, ada Brunei yang masuk, ada Malaysia Air masuk. Ini supaya keseimbangan sinergi di antara BMP IAGA yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina ini berjalan sebagai semestinya. Ini harapan dari kita diskusi hari ini. Dan sebelah kanan saya ini Bang Salahuddin itu sebagai Asosiasi Pengusaha Indonesia. Beliau sekarang lagi mensupport food estate untuk kesanjungan IKN. Sekarang dari Apindo juga udah mulai berkolaborasi dengan Prusda, apa itu seperti beras ini Bang ya? Beras ini adalah hasil daripada produk daripada PPU. Ya, mudah-mudahan Pak Basuki yang sekarang lagi bertugas di sini, mudah-mudahan ini juga bisa diterima di IKN agar supaya produk lokal UKM yang ada di lingkungan PPU itu bisa juga masuk di IKN di samping produk-produk kuliner yang ada di Penajam ini. Mudah-mudahan ini sebagai semangat untuk ke depan. Bagaimana Bang? Ini berasnya pulen atau gimana Bang menurut Abang ini? Kira untuk produk pertanian yang ada di Babulu ini termasuk pulen ini. Bagus. Jadi kalau dimasak nggak terlalu keras juga. Jadi untuk kebutuhan para pekerja khususnya di IKN mungkin termasuk kebetulan Apindo ini kan membawahi beberapa perusahaan sawit dan di situ ada ribuan tenaga kerja. Nah, ini mungkin jadi satu bahan konsumsi juga buat para pekerja karena kebetulan Apindo ini bergerak di bidang ketenagakerjaan dan industri. Jadi untuk itu saya kira ini bersinergi aja kita dengan Perumda dalam hal ini, di mana mungkin Perumda sudah mulai
membuat langkah-langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di IKN maupun di Serambi PPU sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, iya Bang. Terima kasih Bang. Ya karena saya lihat ini kan proyeknya ini cukup besar Bang. Jangan sampai teman-teman di sini hanya jadi penonton Bang. Saya tidak berkeinginan seperti Penajam dan Balikpapan istilahnya cleaning service-nya harus dari luar, ya kan? Iya, maintenance AC untuk gedung-gedung semua yang di SN itu nggak boleh dari luar manapun, harus dari sini, ya Bang. Ya, saya inginnya ya gardening nanti kan banyak itu kan. Itu tidak harus perusahaan dari Jakarta, Surabaya. Nah, teman-teman di sini dalam lingkup Apindo bisa berjalan. Kalau teman-teman dari Jakarta maupun dari luar daerah Surabaya, Semarang maupun ingin berkolaborasi, lebih baik saya sarankan MOU lah sama Apindo supaya Apindo juga bisa bergerak leluasa, Apindo juga bisa dihargain di PPU ini. Karena Bang Salahuddin ingin berkolaborasi. Memang kadang-kadang masalah finansial, masalah SDM, tetapi alangkah baiknya kita akan bersinergi dengan Apindo, begitu Bang ya? Iya. Dan selanjutnya kita juga akan berbincang sama tokoh PPU ini. Bang Khairil, bagaimana menyikapin PPU dengan ada IKN ini? Masyarakat ini happy atau kecewa? Padahal saya lihat pertumbuhan ekonomi ini mulai digalak. Kira-kira saran ke depan dengan Pak Prabowo Mas Gibran ini PPU itu apa yang sebagai tokoh masyarakat PPU, apa yang diinginkan masyarakat PPU ini Bang? Terima kasih. Ada hal penting memang yang harus tersampaikan lebih awal, bahwasanya PPU sebagai tempat keberadaan IKN sendiri sangat-sangat kurang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kontekstualnya bahwa ke depan dari pihak otorita bagaimana bisa meningkatkan sumber daya masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Penajam. Mengingat sampai hari ini mereka juga ingin berperan, tapi apalah daya. Karena memang sumber daya kita masih tertinggal, lebih fokusnya ke depan bagaimana pihak rekan-rekan Pak Bupati dan otorita bisa meningkatkan kesempatan. Ya, memberikan kesempatan yang luas tentang peran masyarakat setempat di kegiatan IKN Nusantara. Demikian dulu. Iya, memang PPU ini sumber daya alamnya itu banyak palm oil, kelapa sawit, ya. Tetapi industrinya nggak ada. Ya, ini yang perlu dicermatin buat Bang Rosan sebagai Menteri Investasi, ya. Mungkin ini harus diberikan kelonggaran supaya di PPU ini ada pabrik minyak goreng gitu Bang ya, biar investasi ya. Nanti di samping itu saya coba bantuin ya kepada teman-teman Apindo agar supaya di sini ada industri tentang palm oil ya. Harapan saya itu. Ya ini cukup menarik teman-teman semuanya, para pengusaha, teman-teman sahabat saya yang di Jakarta. PPU ini melonggarkan investasi ya. Yang jelas saya tadi tekankan yang penting perizinannya harus cepat ya, karena kadang-kadang perizinan kita ini sangat lambat ya, maunya 3 minggu bisa 1 tahun. Ini permasalahan-permasalahan yang harus dibenahin. Ini yang utama. Dan yang terakhir buat saya ya, Pak Prabowo Mas Gibran, masyarakat tokoh PPU itu kepinginan adanya pendidikan yang luar biasa. Mungkin ada sahabat saya Ibu Dutar, karena dia dosen di Menhan ya, sekolah Menhan, kepinginnya di PPU ini ada sekolah politeknik tentang Unhan ya, Unhan agar supaya bisa berdiri di sini karena memang situasi dan kondisinya SDM ini harus didorong terus agar supaya bisa sinergi dengan IKN. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan abang saya
Dirut Prusdah dan Bang Salahuddin, Bang Khairin dan Mas Roni. Semoga ini bisa bermanfaat diskusi hari ini. Kita terus berdiskusi bagaimana investasi yang terbuka PPU ini sangat bermanfaat. Kita stay tune terus. Nanti kalau tentang apa itu investasi, nanti saya akan kasih kontak dan WA-nya Prusdah dan Pak Salahuddin, ya. Bisa kontak langsung, ya. Nanti saya juga akan dorong terus bagi teman-teman supaya agar investasi di PPU. Jangan hanya di tempat lain. PPU ini sangat menjanjikan ke depan. Terima kasih. Salam Pak Prabowo Gibran. Semoga sehat selalu. Salam hormat. Bravo Indonesia Maju.